cepat sembuh Pak ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Agus Saiful. Welcome to Badar Official. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah ini ada quotes yang tidak kalah menariknya juga. Seperti quote-quote sebelumnya, berarti sekarang ini quotes ke-6 ya. Nanti kita bahas. Nah ini berdasarkan pengalaman juga ini ya. Bukan ada ilmu khusus yang membahas tentang ini. Ya insya Allah di sini saya lebih concern atau saya lebih fokuskan kepada masyarakat awam yang bukan sama sekali bukan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan atau apapun. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Nah ini saya bacakan untuk quotes sekarang ini adalah: ketika memeriksakan anaknya ke rumah sakit, sebaiknya orang tua pasrah, ikhlas, dan percayakan kepada tenaga kesehatan, karena hubungan orang tua dan anak itu sangat kuat, tidak ada koneksi, sehingga mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya. Kita bagi beberapa termin lagi seperti quote sebelumnya: ketika memeriksakan anaknya ke rumah sakit, sebaiknya orang tua pasrah, ikhlas, pasrah dan ikhlas. Nah itu, jadi misalkan teman-teman punya anak nih, kemudian teman-teman bawa ke fasilitas kesehatan ya, mau itu tempat praktek, klinik ataupun rumah sakit. Rumah sakit biasanya bisa ke poliklinik ataupun ke UGD. Nah pada saat itu saya titip nih teman-teman, harus pasrah dalam artian kata hanya Allah lah yang dapat memberikan kesembuhan dan kita hanya ikhtiar saja. Nah kemudian ikhlas dalam artian kata bahwa setiap penyakit ini pasti ada obatnya. Ikhlas ini untuk Allah itu memberikan suatu penyakit atau suatu cobaan kepada kita itu tanpa alasan, karena dari beberapa sumber bahwa penyakit ini akan menghapus dosa atau menggugurkan dosa. Nah itu pada intinya, jadi harus pasrah dan ikhlas, percaya kepada tenaga kesehatan. Saya nanya, apakah ada dokter ataupun tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat yang sengaja membahayakan pasien-pasiennya? Saya yakin tidak ada. Karena apa? Mereka sudah disumpah dan satu kata awalnya itu adalah demi Allah, demi Tuhan. Itu adalah hubungan antara hamba Allah dengan Allah atau Tuhannya. Itu sudah suatu jaminan, karena di sini kami disumpah untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk tidak melakukan hal-hal yang ada di luar etika profesi masing-masing. Jadi saya jamin, saya yakinkan bahwa tidak ada satupun tenaga kesehatan yang berniat untuk membahayakan ataupun untuk mencelakakan pasiennya ya. Nah karena hubungan orang tua dan anak ini sangat kuat, sehingga mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya. Jadi gini, saya pernah dinas di UGD, rumah sakit swasta, tepatnya di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ini sangat luar biasa sekali pengalamannya. Ada salah satu perawat saya, karena gini teman-teman, kok mungkin teman-teman pada saat ke IGD, kok bukan dokternya sih yang infus, kok bukan dokternya sih yang nyuntik? Karena gini, kita ada pembagian kewenangan, kita ada pembagian tugas di mana dokter itu tidak concern kepada satu pasien, tapi banyak pasien. Nah, justru yang lebih tindakan itu biasanya oleh perawat ataupun bidannya. Nah, kejadian lucu nih. Jadi saya dinas di salah satu rumah sakit swasta di Cileunyi Kabupaten Bandung ini. Saya bersama perawat, salah satu perawat senior di sana. Kejadiannya jam 6.30. Ada orang tua waktu itu, bapak-bapak membawa anaknya. Kemudian dari hasil pemeriksaan
anaknya harus dirawat. Otomatis kalau misalkan dirawat, ya harus diinfus dong teman-teman, bener nggak? Nah, pada saat diinfus, jadi lucunya kayak gini, jadi posisinya ini bed, anaknya kan pasti di bed lah, yang namanya juga pasien ya. Si perawat ini mau nginfus, kemudian si bapaknya itu di belakang si perawatnya sambil ngeliatin, sambil dengan arogannya seperti ini. Kebayang nggak? Ketika kita tidak diberikan waktu untuk istirahat atau tidur bareng sekejap, datang pasien, istilahnya waktu itu sebetulnya nggak gawat-gawat banget sih pasiennya. Kalau nggak salah cuman observasi febris, dia demam 3 hari. Nah, indikasi rawat pada waktu itu memang anaknya nggak mau makan, jadi intake-nya sulit, jadi saya rawatkan saja. Nah, pada saat mau nginfus, si bapaknya itu di belakang dengan arogan dan ngeliatin si perawatnya pada saat infus. Saya perhatikan, kok kenapa ya si bapak itu terus-terusan ada di situ. Itu juga bikin saya nggak nyaman juga. Nah, ternyata si perawat senior itu ngeliatin ke si bapak, terus dia coba ini, memang ada gagal ya. Nah, setelah saya perlihatkan, setelah saya amati, si bapaknya langsung bilang kayak gini, bisa nggak, kalau nggak bisa suruh yang lain aja. Itu kan gak enak banget ya, ketika profesi itu sudah dilecehkan, itu sangat gak enak banget. Nah, ya mungkin karena tenaga kesehatan dalam hal ini perawat juga manusia, yang istilahnya dia juga bekerja, istilahnya beribadah, dia pun punya hati nurani yang tidak bisa. Makanya agak sedikit ngambek ke si bapaknya, bapak mohon maaf, saya belajar di keperawatan itu bukan untuk menjadi bodoh, jadi tolong hargai saya. Di situ si perawatnya memang karena terlanjur emosi, karena terlanjur ada komunikasi yang baik, akhirnya kita stop dulu. Nah, kemudian saya ngobrol sama ibunya, Bu, kenapa istilahnya saya ngobrol kok bisa sampai seperti itu. Nah, jadi si ibunya kayak gini, dok, mohon maaf sebelumnya, jadi memang keluarga kami itu memang jarang berobat. Kenapa? Karena mereka kurang percaya kepada tenaga kesehatan. Loh, kok gitu? Selama ini ibu mengkonsumsi obat atau keluarga seperti apa? Ya, saya paling beli-beli di apotek, dok. Nah, kemudian datanglah si bapaknya, Pak, kenapa kok, maksudnya apakah bapak tidak percaya kepada kami? Mohon maaf dok, sebelumnya saya bukannya tidak percaya, tapi ketika melihat perawatnya kok kayak gemetaran, jadi gimana saya mau percaya. Jadi gini Pak, saya jelaskan kepada bapak. Saya nanya kepada bapak, bapak percaya nggak sama kami? Ya percaya nggak percaya sih dok. Lah kok bisa Pak? Karena gini Pak, kita ini adalah jalan ikhtiar. Bapak dan ibu ini harus ikhlas. Saya nanya sekali lagi, bapak ibu ikhlas nggak anaknya sampai di infus? Ya enggak sih dok, masya Allah. Dan setelah saya jelaskan, ikhtiar kita, anaknya harus dirawat. Kalau dirawat otomatis harus diinfus. Fungsi infusan ini selain dia untuk nutrisi, juga untuk memasukkan obat. Obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter spesialis itu pasti berupa suntikan. Kebayang kalau misalkan nggak diinfus ya, kan teman-teman kalau misalkan dirawat, obat suntikannya pasti lewat infusan kan. Nah, kebayang kalau misalkan nggak ada infusan, teman-teman pasti selalu disuntik, atau enggak misalkan diganti obatnya obat oral saja. Sampai kapanpun ya agak lama untuk sembuhnya. Makanya saya jelaskan lagi ke bapak ibunya, Pak, Bu, saya harap, saya mohon sekali bapak dan ibu harus ikhlas dan percayakan kepada kami sebagai tenaga kesehatan, yang istilahnya kami itu hanyalah syariat, bentuk ikhtiar bapak ibu untuk kesembuhan anak bapak dan ibu. Gimana Pak? Nah, ya alhamdulillah setelah kita ngobrol, akhirnya si bapak dan ibunya juga, ya dok mohon maaf. Bapaknya langsung meminta maaf ke saya, insya Allah silakan coba lagi, tapi mungkin sekarang ibunya aja yang masuk ke dalam. Nah, posisinya ya Bu ya, saya sarankan jangan terlalu mengintervensi si perawat, percayakan saja insya Allah. Nah, tidak lama kemudian kita coba lagi untuk infus. Dengan si orang tuanya, si bapak dan ibu anaknya itu sudah merasa ikhlas dan percaya kepada tenaga kesehatan, akhirnya alhamdulillah bisa masuk infusannya sekali tusuk, bes. Nah, si ibunya langsung balik lagi, dok, iya dok ya,
ternyata salah satu ikhtiarnya yaitu kita harus pasrah dan kita harus ikhlas, karena sejatinya bukan kami yang menyembuhkan, bukan kita yang menyembuhkan, tapi tetap Allah. Oke guys, untuk quotes yang barusan ya, ketika memeriksakan anaknya ke rumah sakit, sebaiknya orang tua pasrah dan ikhlas, dan harus percaya nih sama tenaga kesehatan, karena hubungan orang tua dan anak sangat kuat sehingga mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya. Oke, kita kembali lagi di quote selanjutnya. Tetap stay tune di Badar Official Channel. Eta